mobil ini nggak ada ban serepnya pak? Nggak ada. Nah terus gimana pak kalau bocor? Nggak, dongkrak sama kunci roda nggak ada. Saya agak pikir dulu nih. Nah, otomatis kan segmentasi pasarnya kan berbeda, lebih up ya pak ya. Iya. Nah orderannya apakah tetap sama aja, dalam arti mungkin dulu bapak pakai mobil biasa 10 kali sehari, ini cuma 5 kali atau 6 kali atau gimana pak? Itu untuk ngisi 20 kW aja kita itu bisa makan waktu 3 jam. Itu pengalaman pertama saya bawa ini karena kita belum tahu ya. Halo, semangat pagi teman-teman semua ya. Saat ini saya sedang berada di daerah Menteng. Tadi pagi ada acara mau ke Tangerang. Nah ini order Grab, dapatnya Grab Car Plus ya pak ya. Iya. Grab Car Plus, mobilnya elektrik nih, BYD. Apa pak serinya nih pak? Ini M6 yang standar. M6 yang standar. Nah ini pak drivernya nih. Pak siapa namanya nih? Saya Martono. Wartono. Asli mana pak? Asli Purwokerto, tinggal di Tangerang. Wah orang Purwokerto nih. Mana nih orang Purwokerto nih? Ya, di like nih. Kalau mobil-mobil listrik kayak gini biasanya ngisinya ke hari apa pak? Hari apa, jam berapa pak? Kalau saya rutinitas isi itu sore selepas kita on beat gitu, kita isi full biar nyampe rumah udah besok paginya itu kita tinggal gas aja gitu. Tinggal gas aja. Iya. Kalau pengalaman mobil listrik kayak gini berapa jam sih pak ngisi pak? Kalau sekarang kebetulan untuk yang saya bawa ini kan sudah support fast charging ya, jadi AC DC kita support, jadi kita cari yang alatnya itu yang charge stationnya itu yang udah fast charging. Jadi rata-rata kan kalau yang di PLN itu ada yang 200 kW itu cepet, paling setengah jam kita dari sisa 20%-an ke 100% itu bisa kurang lebih ya setengah jam lah, rata-rata setengah jam, paling lama 40 menitan gitu. 40 menit aja pak? Dari kosong sampai full ya itu ya? Bukan kosong, kita juga nggak bisa sampai kosong, paling nggak boleh? Sisa sekitar 20% lah. 20%. Sekitar 20%-an, kalau untuk ke 100% itu kan berarti kita up sekitar 80% itu kurang lebih setengah jam, 45 menit lah paling lama gitu untuk yang kalau dengan yang fast charging atau ultra fast gitu. Lebih cepat dari handphone ya Pak Tono malan ya? Ya lebih cepat karena untuk untuk alatnya kan sekarang udah makin canggih ya, bukan yang ya? AC. Kalau AC kan bisa berjam-jam. Kalau saya pernah punya pengalaman isi yang AC yang kapasitasnya itu cuman 22 kW atau 7 kW itu kurang lebih. Itu untuk ngisi 20 kW aja kita itu bisa makan waktu 3 jam. Itu pengalaman pertama saya bawa ini karena kita belum tahu ya, masih gagap kalau nyari-nyari apa station atau charge stationnya gitu. Tapi belakangan sudah mulai paham, tahu yang ini yang fast charging, ini yang itu. Jadi kita apalagi kan kita kan mobilitasnya tinggi ya, namanya buat online buat ini. Gitu. Udah full nih Pak, udah full. Biasanya untuk penempuh perjalanan berapa kilo Pak? Kalau dari data di odometer itu bisa sampai 420 kilo. Tapi kan kita nggak mungkin bisa sampai segitu, kan sampai nol berarti kan sampai habis. Iya. Kita dibikin rata-rata ya kalau setiap hari on itu bisa sekitar 250-300 kilo lah. 250-300 kilo? Iya, itu baru kita ngisi lagi 300 kiloan kurang lebih, itu masih aman lah. Jadi kalau untuk pulang pergi ke Bandung, Jakarta Bandung ya aman lah. Aman Pak? Luar biasa. Aman. Biasanya Bapak setelah ngisi full itu dapat berapa trip Pak rata-rata kalau di Jakarta? Kalau untuk trip kita nggak tentu. Kalau trip yang jelas kalau kilometer sih dibikin rata-rata ya gitu 300-an. 250-300 gitu loh dengan ngisi ya. Kalau rupiahnya ya sekitar 100 ribuan gitulah. 100 ribu, nggak lebih dari 120, nggak lebih. Itu tergantung SPKLU-nya juga ya. Kalau karena kan beda-beda, kayak yang kalau di PLN jauh lebih murah daripada yang punya swasta gitu ya. Tapi kalau untuk Grab sendiri kan ada kerjasama sama Cas Plus. Kalau Cas Plus itu jauh lebih murah bagi kita ya, jauh lebih murah dari harga PLN karena ada diskon untuk driver. Gitu. Karena kita kerjasama sama Cas Plus. Tapi kendalanya paling masih terbatas areanya sih, jadi nggak pengisiannya itu nggak setiap tempat ada. Kendalanya nggak setiap tempat ada gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke. Berarti pengeluaran harian untuk mobil listrik itu 100 ribuan ya Pak ya?
Untuk ngecas ya? Untuk ngecas ya kurang lebih gitu, sama ya operasional mungkin kalau untuk kayak sini 150 lah saya anggarin itu 150. Oh, 150.000. Sama untuk apa saya sendiri gitu loh, Oke. untuk makan sendiri. Oh, berarti totalnya pengeluaran Bapak Ya, seharian lah Pak. 150. Termasuk cas 150.000 ya Pak ya? Ya, kurang lebih itu. Siap. Kalau tripnya rata-rata berapa? 6 apa 10 Pak mungkin tripnya kalau dari full? Kalau saya pribadi sih target di 10 sampai 12-an itu. Tapi kadang juga lebih. Oh gitu. Tergantung kalau kita dapat trip yang pendek-pendek bisa sampai lebih. Bahkan paling kalau saya pribadi sih paling banyak 16, tapi mungkin untuk yang driver lain bisa sampai 20 trip, 22 itu ada dan banyak gitu. Oh gitu. Sama-sama pakai mobil listrik juga Pak ya? Betul, sama. Tapi kalau saya sendiri sih baru pengalaman sampai cuma 16 trip. 16 trip. sehari. Paling kencang tuh Pak ya? Iya. Oh, oke. Kalau dapat trip yang pendek-pendek mungkin bisa banyak, tapi ya itulah yang penting ya kalau tripnya jauh-jauh sedikit tapi hasilnya gede ya sama aja sih, nggak Rezeki udah diatur ya Pak ya? ya itu yang penting kita untuk rental fee untuk operasional masih nutup dan bisa ada hasil lah. Siap. Tuh. Oke Pak. Nah Pak Tono, hal menarik atau yang bisa dibagikan ke teman-teman semua terkait dengan mobil listrik apa lagi nih Pak? Iya, kalau pertama sih penyesuaian juga ya. Pertama kalau kayak saya kan dulunya bawa mobil manual, terus bawa mobil matic elektrik pula gitu kan, saya rasa kakinya kan lebih aman, ini lebih nggak capek kaki kirinya gitu lah ya. Betul, emang kaki kiri nggak capek, tapi kaki kanan membiasakan kok malah jadi pegel gitu karena sebelumnya kan pakai yang manual nggak begitu ini ya. Sekarang malahan lebih pegel karena mungkin masih penyesuaian ya kaki kanan saya itu. Terus satu lagi kalau untuk mengenai ini ban serep ya. Kenapa Pak ban serepnya? Ban serep mobil ini kan nggak disertai ban serep Mas. Mobil ini nggak ada ban serepnya Pak? Nggak ada. Nah terus gimana Pak kalau bocor? Terus gimana tuh kalau bocor? Kalau bocor misalnya masih kena paku atau bocor halus gitu, kita emang dikasih dibawain cairannya sama pompa elektrik yang pakai adaptor ini bisa kita udah di training. Oh, jadi udah di nanti training. kalau bocor halus kita tinggal isi cairan ke ban, kita pompa pakai pompa yang portable yang dibawain itu. Emang dari sananya udah dibawain. Ada dongkraknya juga tapi Pak? Enggak, dongkrak sama kunci roda nggak ada. Pak, saya agak pikir dulu nih. Kalau ban bocor kita kan nyari bocornya nih Pak. Iya. Kan didongkrak tuh, Iya. minimal di mobil keangkat terus kita cari bocornya di mana. Nah, ini kalau ini gimana? Enggak, jadi kita kalau udah tahu kempes bocor, kita nggak usah nyari-nyari lubangnya di mana. Kita langsung masukin cairan, kita langsung pompa pakai itu. Oh, Kecuali dimasukin di mananya Pak? di pentilnya. Oh, di pentilnya. Yang itu cairan ban gitu loh. Oke. Di sile kan suka ada itu. Itu masukin, harus setengah lah, baru kita pompa pakai pompa yang emang udah dibawain dari BWD-nya udah dibawain. Oke. Tapi masalahnya kalau ban itu sobek atau pecah yang nggak memungkinkan untuk ditambal untuk pakai cairan itu, mau nggak mau ya kita pasti telepon emergency dan harus di towing. Oh, gitu. Oke. Kalau yang di Grab sendiri apakah cuman BYD aja atau ada Wuling Pak? Kalau yang saya tahu itu ada Ioniq. Hyundai ya Pak? Hyundai. Itu juga sama Pak? Apakah mereka itu juga nggak punya ban serep terus? Nggak ada, semuanya. Penanganannya juga sama? Oh berarti hampir semua mobil listrik itu nggak ada ban serep ya Pak ya? Nggak ada ban serep. Dan penanganannya juga sama, kalau misal bocor ya tinggal di cairan itu ya Pak ya? Iya. Dan bannya pun beda kan sama ban mobil biasa dan jauh lebih mahal. Kenapa harus beda Pak? Nggak ngerti itu masalah itu. Yang jelas beda itu, spesifikasinya itu beda kayaknya. Setahu saya itu jauh lebih mahal. Oh itu ya Pak ya. Banyak tuh saya pikir sekarang saya juga pengen tahu nih Pak. Saya pikir ban mobil elektrik kayak ini tuh sama dengan ban-ban kayak mobil-mobil konvensional Pak, seperti itu. Enggak ya, beda ya ternyata ya. Speknya beda, yang jelas speknya beda. Walaupun sama-sama ringnya memang bisa pakai, tapi ya bukan standar ya mungkin ya. Iya. Oke. Ini mantap nih teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil listrik atau pengen beli mobil listrik nggak ada ban serep tapi dari pihak perusahaannya lah Pak ya,
merek-mereknya itu udah menyediakan cairan khusus sama apa tadi Pak namanya Pak? Pompanya ya. Pompa elektrik yang Pompa elektrik itu portable. Oke, mantap Pak. Nih Pak, sesi terakhir pertanyaan nih Pak. Wis. Apa itu? Bapak sebagai pengguna mobil ini, hal yang paling menarik dari mobil ini apa Pak? Tadi saya lihat ada sekilas apa? Kamera infrared atau apa sih Pak tadi? Oh iya, untuk ini kamera kita terbantu ya kalau untuk masuk-masuk ke gang sempit gitu. Dibantu kamera infrared juga, dia kamera apa namanya 360. Jadi oke lah, sama. Ini kalau malam yang di layar ini sama yang pemandangan di depan lebih jelas mana Pak? Oh, lebih jelas yang di layar karena malam kan di luar kan gelap nih. Tapi kan ini berhubung udah infrared kan lebih terang, lebih jelas. Tetap kelihatan ya Pak ya? Kelihatan. Oh. Kelihatan. Terus ini kan ada depan, belakang, kiri, samping. Bisa yang. Oke, mantap ya. Oh, ini lebih kelihatan daripada yang di depan sana ya Pak? Malam lebih terang gitu lah ya Pak ya? Terang. Lebih terang ya. Oke. Apalagi Pak yang menarik Pak selain itu Pak? Kalau menurut Bapak sebagai usernya nih, user mobil elektrik. Yang jelas enak, bawaannya pasti jauh lebih enak dan lebih apa sih namanya, nyaman ya. Nyaman banget gitu. Kalau secara konsumsi pengeluaran pengeluaran harian buat ngecas sama dulu Bapak pakai mobil biasa, lebih banyak mana Pak pengeluarannya Pak? Lebih banyak ke mobil biasa. Ya, bensinnya jauh lebih mahal ya. Mungkin bisa bensin bisa 200 lebih saya ya. Dulu waktu sebelum pakai. Bahkan bisa hampir 300 untuk hariannya itu, untuk kalau sekali on beat. Iya. Berarti 200. pengeluaran Bapak dulu sebelum pakai mobil elektrik itu 300.000, sekarang dipangkas menjadi 150.000 gitu ya? Kurang lebih 50%. 50% lebih hemat ya. Saya buat anak istri ya Pak ya? Jajan alhamdulillahnya di situ ya Pak ya. Oke. Tapi Pak, kalau mobil ini kan kategori masuk ke Grab Car Plus ya, otomatis kan segmentasi pasarnya kan berbeda, lebih up ya Pak ya. Iya. Nah, orderannya apakah tetap sama aja, dalam arti mungkin dulu Bapak pakai mobil biasa 10 kali sehari, ini cuma 5 kali atau 6 kali atau gimana Pak? Enggak juga, sekarang udah mulai banyak juga untuk Grab Car Plus-nya juga udah, terutama di tengah ya, di DKI Raya itu udah banyak. Dan kita pun masih bisa ambil untuk orderan Grab Car yang biasa gitu. Tetap masih bisa, tapi kalau lagi jam sibuk sama di area pusat itu kita prioritas untuk Grab Car Plus yang new. Oke. Apalagi kita masuk skema zona slot gitu, kita nggak bisa ambil Grab Car biasa. Oke, berarti sebenarnya nggak terlalu berpengaruh signifikan terhadap jumlah orderan ya Pak ya? Tidak. Dengan adanya dengan pakai mobil listrik ini daripada sebelumnya Bapak pakai mobil biasa ya? Iya, betul. Yang jelas lebih ramah lingkungan pasti ya Pak, dan lebih hemat. Terus kita juga lebih enak bawahannya. Bawahnya lebih enak. Oke, itu teman-teman ya. Tadi kita sharing berbagi pengalaman terkait dengan mobil elektrik ya, dalam hal ini BYD apa nih Pak? M6. Ya, M6 ini bukan promosi, ini hanya kebetulan saya tadi dapat order Grab, kemudian dapatnya BYD. Terus Pak Tono juga udah sharing banyak sekali dengan kita ya, apa suka dukanya, tapi lebih banyak sukanya sih ketika beliau menggunakan mobil listrik ini. Oke teman-teman ya, jangan lupa like-nya, boleh di-share, jangan lupa subscribe juga nih ya teman-teman ya, untuk membantu channel ini lebih berkembang lagi. Oke gitu Pak Tono, terima kasih banyak ya, laris terus Pak Tono ya. Amin. Amin.